Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang buku Hikmah-Hikmah Bertutur. Kita masuk kepada bab meneladani baginda Nabi SAW. Kita bahas tentang altruisme Nabi SAW. Apa itu altruisme? Nanti dijelaskan di sini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan kaum muhajirin atas diri mereka sendiri walaupun mereka dalam keadaan membutuhkan. Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Ayat ini ya, ayat ini berkaitan dengan sebuah riwayat yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Disebutkan bahwa pernah ada seorang muhajirin menemui Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah," jadi ini ada seorang yang menemui Rasul, "Sungguh saya sangat lapar sekali." Jadi dia ini nggak punya makanan, dia nggak makan. Mendengar itu Rasul segera membawa orang itu kepada salah seorang istri beliau agar ia memberinya makan. Jadi beberapa orang istri Rasul juga didatangi oleh Rasul, ditanyakan untuk orang ini dikasih makan. Namun istri beliau itu berkata, "Demi zat yang mengutusmu dengan hak, aku tidak memiliki apapun kecuali air." Ternyata Rasulullah dan istri-istrinya pun nggak punya makanan kecuali air saja. Kemudian Nabi yang mulia ini membawa orang itu kepada istri beliau yang lainnya, kepada Aisyah, kepada Hafsah, ya, kepada beberapa orang istri Rasul, ya kan? Istri beliau pun menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian ya, beliau kemudian membawa orang ini kepada istri-istri beliau yang lainnya lagi. Namun jawaban mereka juga sama. Mereka tidak memiliki sedikit pun, tidak memiliki apapun kecuali air. Jadi gimana mau kasih makan? Padahal pada saat itu mereka sedang tidak memiliki apapun juga kecuali air. Akhirnya beliau bersabda kepada para sahabat, lalu kemudian dia berkata pada para sahabat, "Siapa saja yang sanggup menjamu tamu ini pada malam ini, Allah pasti merahmatinya." Jadi dia menyuruh sahabatnya ini menjamu tamu ini. Seorang dari kalangan Ansor, jadi salah seorang sahabat Rasul dari kalangan Ansor, ya, lalu tiba-tiba mengatakan, berdiri seraya berkata, ya, "Saya ya Rasulullah." Jadi ini sahabat ini memberanikan diri untuk menerima tamu Rasul yang tidak punya makanan ini, yang kelaparan ini. Orang Ansor itu pun membawa tamunya ke rumahnya. Ia lalu berkata kepada istrinya, "Kita kedatangan tamu malam ini. Apakah engkau punya makanan?" Jadi dia sebenarnya pada saat mengatakan kepada Rasul bahwa saya membawa tamu ini, itu dia juga belum tahu ya bahwa di rumahnya itu ada makanan atau tidak. Tapi dia mengatakan, "Saya yang akan membawa tamu ini untuk menjamunya, untuk memberinya makan."
Ya, kemudian istrinya menjawab, tidak, kita tidak punya makanan kecuali sedikit untuk anak-anak kita. Jadi ternyata makanan itu yang memang akan diberikan kepada anak-anaknya. Lelaki Ansor itu berkata kepada istrinya, kalau begini tidurkanlah mereka, hidangkanlah makanan itu untuk tamu kita. Ya, jika ia sudah masuk rumah, matikan lampu, sementara aku akan berpura-pura sedang makan. Masya Allah. Jadi ini terlanjur membawa tamu Rasulullah, lalu menyuruh anaknya tidur, lalu nanti pada saat makan, ya, matikan lampu. Matikan lampu, bagaimana lampu tadi agar terjadi gelap yang kemudian seolah-olah mereka sedang makan. Dalam kegelapan, tamu pun masuk dan dipersilahkan untuk memakan hidangan yang tidak seberapa bersama tuan rumah. Padahal tuan rumah hanya berpura-pura makan. Keesokan harinya Nabi SAW bersabda kepada suami istri itu, sungguh Allah telah mengagumi kalian berdua karena perilaku kalian tadi malam dalam menjamu tamu kalian. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, ya, juz ke-18 halaman 24. Jadi kisah di atas itu sangat populer. Jadi Rasulullah itu tidak diberitahu tentang keadaan orang ini kecuali oleh wahyu, bahwa Allah Subhanahu wa taala bagaimana memuji orang ini karena menjamu tamu Rasulullah SAW padahal dia sendiri dalam keadaan yang kekurangan. Nah, kisah di atas sangatlah populer dan sudah sering kita dengar. Begitu seringnya, begitu seringnya diperdengarkan, bagi sebagian orang kisah itu mungkin sudah tidak menarik lagi. Jadi kadang ini sudah nggak menarik. Emang banyak kisah-kisah seperti ini, ya. Dan ini tidak mengharukan lagi, tidak menyentuh kalbu, seolah-olah seperti itu. Apalagi mempertajam empatinya kepada orang lain, ya, yang berada dalam kesulitan. Padahal kisah di atas setidaknya memberikan dua pelajaran yang sangat relevan untuk diingat oleh setiap muslim dimanapun dan kapanpun. Apa pelajaran dari kisah ini? Yang pertama, betapa Rasulullah SAW dan keluarganya tidak bisa dikatakan sebagai keluarga yang berada. Dalam banyak riwayat, Rasul bahkan sering terpaksa saum, dalam tanda kutip terpaksanya, ya, karena seringnya beliau tidak menemukan sesuatu untuk dimakan. Namun yang menakjubkan, di tengah kebersahajaannya, Rasul yang mulia tetap memperhatikan kebutuhan orang lain. Kehidupan Rasul, kekasih Allah seperti ini sejatinya menjadi cermin bagi kita yang selama ini mungkin merasa kekurangan atau miskin, bahwa, ya, kekurangan dan kemiskinan bukanlah alasan untuk berkeluh kesah, berputus asa, atau tidak memperdulikan orang lain. Apalagi jika kekurangan dan kemiskinan itu sampai mengakibatkan kita futur, kita tidak lagi berdakwah, tidak lagi ada di dalam dakwah. Bukankah Rasulullah SAW tidak pernah berhenti berdakwah hanya karena seringnya hidup dalam kekurangan? Jadi yang pertama, Rasulullah SAW itu tidak berhenti berdakwah walaupun kekurangan. Padahal Rasul kekasih Allah. Jadi nggak berhenti untuk bagaimana untuk dia menjalani kebaikan. Ya. Yang kedua, pelajaran kedua yang bisa diambil, betapa dalam kekurangan dan kemiskinan sahabat Ansor yang dikisahkan dalam riwayat di atas memiliki kesanggupan untuk mengutamakan orang lain, yaitu yang disebut dengan altruisme, al-i'thar. Jadi sahabat Ansor ini mengutamakan orang lain, bukan malah hak orang lain dia makan, enggak. Bukan hak orang lain dia ambil, justru dia lebih mengutamakan saudaranya. Ini harus kita biasa, ya kan? Yang milik saudaranya tidak kita makan, bahkan yang milik kita berikan ke saudara kita, lebih utamakan kepada saudara kita. Ini yang kemudian disebut dengan sikap al-i'thar atau altruisme ini.
ya kan, mengutamakan orang lain ketimbang dirinya dan keluarganya. Ia sanggup mengenyangkan tamunya yang lapar meskipun ia sendiri dan keluarganya juga kelaparan. Insya Allah. Nah, gambaran sahabat Ansor yang satu ini selayaknya juga menjadi cermin bagi kita. Betapa kekurangan dan kemiskinan kita tidak boleh menghalangi niat untuk mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkan. Gitu. Jadi nggak bisa kita malah ngambil milik orang lain. Apalagi yang memang sudah dijatah-jatahkan. Ini milik kamu, makanan kamu, ini punya kamu, ya kan? Ini barang kamu, misalnya. Lalu ini barang dia, punya dia, makanan dia. Ini jangan saling diambil. Ya, apalagi tadi korupsi, naudzubillah, ya kan? Milik orang lain, dana bansos kemudian dimakan. Mana altruismenya? Mana al-i'sarnya? Gitu loh. Paham nih? Padahal ya, ayat ini tadi menjelaskan di depan, mereka mengutamakan kaum muhajirin atas diri mereka sendiri, atau mereka mengutamakan atas diri mereka sendiri walaupun mereka dalam keadaan membutuhkan. Dan Allah memuji mereka, senang dengan mereka. Jadi orang yang memberikan sedekah, memberikan kemudian juga bagiannya atau membantu orang lain, kadang orang itu juga bukan berarti orang yang berlebih, tapi dia lebih mengutamakan orang lain. Itu dia yang disebut dengan altruisme, al-i'sar. Nah, ini harus ada pada kita. Apalagi kita, ya, anak-anak santri, pondok, ya harus berbagi, mengutamakan saudara kita, apalagi teman-teman kita. Jangan misalnya milik saudara kita ambil. Nauzubillah, jangan. Kita ambil dengan alasan buat kita harus lebih baik. Jangan, bagi-bagi, nggak akan tertukar rezeki itu. Bagian orang saudara kita beri, nanti Allah akan balas buat kita, insya Allah. Ya. Nah, sekarang marilah kita bertanya pada diri kita sendiri. Sejauh mana rasa simpati, empati, dan altruisme kita kepada saudara kita? Bahkan yang sama-sama aktif dalam barisan dakwah, insya Allah. Dalam satu pondok di sini, dalam satu barisan dakwah dengan kawan-kawan kita yang bagaimana, ya, yang mungkin, ya, dikatakan di sini, yang kehidupannya, ekonominya jauh lebih buruk dari kita. Ya, kita masih bersyukur, masih makan, masih enak di sini. Ada kawan kumpul di satu pondok misalnya, ya kan? Makan kemudian seadanya. Tapi mereka tetap mengkaji ilmu, semangat, berbagi. Ya. Kalau dulu itu ada istilahnya itu bawa-bawa kastrol, bawa-bawa alat ngeliwat bareng-bareng, mau makan ngeliwat dulu, ntar ngaji, pulang ngaji, baru makan bareng-bareng. Cuma pakai nasi dengan apa? Ya dengan ikan asin dan sebagainya. Itu saya sudah luar biasa. Tapi berbagi. Ya dah. Belum lagi juga kepada saudara kita yang mungkin membutuhkan, yang ekonominya lebih lemah dari kita. Ya kan? Lalu pernahkah juga kita tahu dan atau mencari tahu bahwa di samping kita mungkin ada aktivis dakwah yang sering menahan rasa lapar atau bahkan berpuasa karena tidak ada uang untuk membeli makan? Mungkin gitu. Makanya dilatih anak-anak di sini berpuasa bukan karena tidak ada makanan, tapi juga ingin merasakan nanti mungkin ketemu dengan satu saat, mungkin mudah-mudahan juga tidak. Ya kan? Apa? Mungkin tidak ada makanan. Pun kalau ada makanan, berpuasa itu juga menjadi bagian dari ibadah. Tapi ada juga orang yang memang berpuasa karena nggak punya makanan. Ya kan? Karena tidak ada uang untuk membeli makanan. Padahal mungkin saat itu di rumah kita, ya di tempat kita berlebihan makanan. Pernahkah kita berpikir ada aktivis dakwah di sebuah kota besar, mungkin tetangga kita, yang tetap menghadiri pengajian, menghadiri halqah dan aktivitas dakwah,
yang harus ditempuh dengan perjalanan 5-10 km karena setiap hari hanya ada 5.000 rupiah di sakunya untuk biaya hidup anak dan istrinya. Tapi dia tetap dalam dakwah. Mungkin juga di sini tetap menyekolahkan anak-anaknya, ya kan? Padahal mungkin orang tua kita atau siapa mungkin orang tua dari teman kita ini tidak memiliki harta, bisa jadi, ya kan? Pernahkah kita sadar bahwa ada aktivis dakwah yang hanya mampu mengontrak di gubuk sederhana dan sempit yang ia tinggali bersama istri dan anak-anaknya, yang lantainya suka becek atau atapnya sering bocor saat hujan? Itu pun setiap bulannya ia harus selalu dipusingkan oleh uang kontrakan yang tidak seberapa. Mungkin begitu, tapi dia tetap tidak bisa memenuhinya. Mungkin ada yang seperti itu. Padahal mungkin saat itu saudaranya sesama pengemban dakwah sedang berencana memperluas dan mempercantik rumahnya, atau mungkin berencana membeli rumah baru untuk investasi masa depannya, atau mungkin sedang berencana membeli mobil atau motor baru di samping yang ia sudah miliki. Ini mungkin begitu, tapi ya tadi, ya kan, bukan berarti diharamkan untuk membeli hal-hal itu semua. Tapi harusnya ada altruisme bagi diri kita ini. Ada ihsar, itu adalah sikap yang baik. Yang menakjubkan, ada seorang muslim di negeri ini yang mampu menunaikan ibadah haji sampai 9 kali atas biaya sendiri, di tengah-tengah tetangganya yang bisa 1 kali makan sehari saja. Baginya sudah beruntung. Ini bahkan malah tadi ibadah-ibadah yang kemudian sebenarnya biaya besar. Kalau sekarang haji, ya karena ada masa pandemi ini ya dikurangi. Tapi kadang ada berkali-kali dia kemudian melakukan itu. Ya, memang ada orang yang biasa berpikir punya rumah bagus, mobil mewah, motor lebih dari 3 atau berhaji berkali-kali adalah hal yang mubah, halal dan tidak berdosa. Tentu selama diperoleh dari jalan yang halal. Namun pernahkah dia juga berpikir bahwa menjadikan kelebihan hartanya itu bisa bermanfaat bagi orang lain lebih dari sekedar halal, malah mendapatkan pahala? Bisa nggak itu? Ya, jadi pahala yang lebih besar. Pernahkah pula dia merenungkan bahwa dengan mencukupkan, bahwa dengan kecukupan hartanya sesungguhnya dia lebih layak mengutamakan orang lain ketimbang sahabat Ansor yang miskin di atas tadi, yang bahkan rela menjadikan diri dan keluarganya lapar demi mengenyangkan orang lain. Ini malah harta orang lain, hak orang lain dimakan. Nauzubillah. Ya. Jadi kita diminta untuk ada sikap ihsar. Ini harus ingat anak-anak. Ya. Apa itu mengutamakan orang lain? Insya Allah nggak akan Allah tukar rizki bagi kita. Nggak akan ada itu misalnya hilangnya urusan kita di sisi Allah, Allah berikan pahala itu. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kita yakin dengan merenungkan kembali kisah di atas, tidak ada lagi kaum muslim apalagi aktivis dakwah yang tidak memperdulikan keadaan saudaranya, tidak pernah mengetahui kesulitan yang dihadapi saudaranya, apalagi sampai tidak menyadari bahwa saudaranya itu benar-benar ada di sampingnya. Masya Allah, dalam keadaan kesusahan. Tidak boleh, ya. Makanya harus dilihat di sini saudara-saudara kita. Paham? Ya, jadi harus ada sikap al-i'thar, altruisme ini. Gitu ya. Nah, ini kita bangun sama-sama. Sama, ayah juga gitu. Kita juga sama-sama ngapain? Membina diri kita. Kadang ayah suka ingatkan, ya sudah tidak apa-apa. Kita bagi orang lain. Kenapa? Kadang kita juga memang membutuhkan. Gitu. Ya, kita beri. Ya, tentulah butuh di sini. Ada anak-anak santri kan yang juga harus diberi makan, kan gitu. Tapi ya tadi, ini harus kita latih terus-menerus bareng-bareng. Sebagai contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Begitu ya, insyaallah. Yuk, kita tutup dengan kita membaca surat Al-Asr bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.